Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Abdiano SNMM dengan IDN 0626049305, merupakan dosen tetap di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Selatan Sri. Pada program studi manajemen ini, saya diberikan amanah untuk mengajar salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa, yaitu manajemen strategik. Penjelasan mata kuliah ini sebagai suatu kewajiban dosen di Prodi Manajemen dan bukti pernyataan deskriptif ini dan unjuk kerja diterima perguruan tinggi atau yang sering disingkat dengan PDB UKT PT bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan kontrak perkuliahan mata kuliah manajemen strategik di Prodi Manajemen. Manajemen strategik merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil mahasiswa dengan kode mata kuliah SSN 604. Memiliki bobot SKS sebanyak 3 dan memiliki 16 kali pertemuan dengan kriteria 14 kali pertemuan tatap muka, 1 pertemuan berlangsung UTS, dan 1 pertemuan untuk UAS. Deskriptif mata kuliah manajemen strategi diberikan pada mahasiswa untuk mempelajari dan memperdalam berbagai strategi yang diawali dengan tahap formulasi strategi, dilanjutkan dengan implementasi strategi, dan diakhiri dengan tahap evaluasi strategi. Tujuan pembelajaran mata kuliah ini berupa capaian pembelajaran dan kemampuan akhir yang diharapkan. Capaian pembelajaran memiliki 3 aspek. Aspek kognitif, yaitu untuk memperdalam pengetahuan dan mampu mengaplikasikan tata cara strategi bisnis maupun perusahaan. Berikutnya, afektif, yaitu mampu menanggapi materi yang diajarkan pada manajemen strategi, dan psikomotorik, yaitu mampu meniru dan mengartikulasikan materi manajemen strategi. Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai strategi di dalam sebuah perusahaan, serta dapat menjelaskan dan menerapkan kajian-kajian mengenai manajemen strategi. Berikutnya, untuk metode pembelajaran adalah metode yang meliputi ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan presentasi layar. Subbahasan tugas, terdapat tugas latihan secara individu maupun tugas kelompok. Nantinya untuk pertemuan pada pagi hari ini adalah pertemuan ke-10 dengan materi tentang alat analisis manajemen strategi, yang salah satunya adalah analisis SWOT, yang nantinya kita berbicara tentang strength, weakness, opportunities, dan threat. Untuk buku atau data pustaka pada pertemuan kali ini adalah milik Hussein Umar tahun 2013 tentang desain penelitian manajemen strategi. Lalu buku milik Fred F. David tahun 2017 tentang manajemen strategi, dan John Fritz and Richard Robinson tahun 2014 tentang manajemen strategi. Adapun tata tertib perkuliahan di sini meliputi bagi dosen dan bagi mahasiswa. Bagi dosen, yaitu yang pertama, menjunjung tinggi nilai kedisiplinan dan kejujuran, mentaati peraturan akademik dan norma kehidupan kampus, berpakaian sopan dan rapi, tidak diperkenalkan memakai pakaian jenis kaos kondom, dan harus bersepatu. Pengajar, apabila terlambat 20 menit tanpa pemberitahuan, maka kuliah dapat ditiadakan atau akan diganti dengan hari yang lain. Bagi mahasiswa, yaitu menjunjung tinggi nilai kedisiplinan dan kejujuran, mentaati peraturan akademik dan norma kehidupan kampus. Kehadiran mahasiswa minimal 75% dari 16 kali pertemuan tersebut. Berpakaian sopan dan rapi, tidak berkenankan untuk memakai pakaian jenis kaos, dan harus bersepatu. Data hadir hanya diedarkan selama perkuliahan berlangsung
dan tidak diizinkan mengisi daftar hadir setelah kuliah selesai. Mahasiswa wajib membaca terlebih dahulu materi yang akan diberikan sebelum jadwal penyampaian materi. Bagi mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit akan tidak diperkenakan masuk kelas. Dan nilai akhir bersifat final. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Nantinya kita akan bertemu di pertemuan 10 pada manajemen strategik di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, kita seperti biasa kita berdebat di persilakan. Berdebat selesai. Oke. Pada pertemuan hari ini adalah pertemuan ke 10 ya. Pada dasarnya untuk pertemuan 10 kali ini kita akan membahas tentang masih analisis SWOT, di mana analisis SWOT yang kali ini kita ada metode penerapannya. Masih ingatkah kalian timbulan SWOT itu apa? SWOT kalian masih ingat terdiri dari atau dalam kekuatan ini kasarnya ada di mana perusahaan, posisinya ada di mana perusahaan. Selain daripada strength atau kekuatan ada B atau weakness dalam arti kelemahan. Oke, kelemahan jadi juga ini ada di posisinya di internal perusahaan. Kalau yang berikutnya, apa? Opportunities atau kalau biasanya ada di eksternal perusahaan berbentuk mikro dan makro. Mikro posisinya ada di sekitaran perusahaan besar. Saing daripada itu stakeholder. Oke, kita lanjutkan saja. Yang berikutnya adalah T atau Tricks atau baik ya. Sekarang sudah tahu posisinya SWOT ada di internal dan eksternal perusahaan. Nah, untuk itu sebelumnya pada dasarnya kita sudah tahu bentuk S, W, O, dan T secara menyeluruh karena pertemuan yang lalu kita sudah bahas itu. Nah, untuk pertemuan yang kali ini kita akan membahas tentang studi. Nah, studi kasusnya di sini ada tentang apa? Dengan kriteria ada sebagai berikut. Di sini kita lihat bahwasannya ada sebuah studi kasus di mana apotek baru. Jadi tidak ada apa-apa yang harus saja di dalam. Apotek baru terletak di pinggir kota berpenduduk padat. Kita telah memiliki SDM cukup dan berpengalaman. Lalu modal keuangan sangat kuat dan obat-obatan sangat lengkap. Lalu di sini banyak dokter praktek di kota dan banyak pasien rawat jalan. Pasien sering membeli obat di apotek kota. Kriteria berikutnya adalah belum ada apotek di daerah pinggir kota. Sarana telekomunikasi sangat. Di sini sebagai questionnya adalah dimana kita harus analisis SWOT dengan menyusun terlebih dahulu S, W, O, T. Menurut kalian kekuatannya terdiri dari apa saja itu? Kekuatannya internal perusahaan. Nah, mulai dari SDM, cukup dan pengalaman.
Berikutnya, keuangan. Kan mesti obat-obatan. Ada yang lain mau bertanya? Kita menuju ke ada banyak obat pakai itu yang antara betul sekali ada bahwasanya di sini merupakan di sini opportunity atau peluang peluang Islam ini peluang di sini ada oke, kalau mana di sana atau kita tahu peluang atau bahkan ancaman kita perlu isi di mana saja. Identifikasi boleh. Ada apa di sini kalau makanan? Namanya apa? Belum ada angkot. Angkot itu sisi eksternal atau internal? Eksternal. Jadi dia di ancaman. Selain daripada itu, boleh kalian isi di ruangan beruang. Banyak yang terpakai itu gimana? Oke. Banyak pasien rawat jalan. Menurut kalian itu apa? Gimana? Allah. Selain daripada itu, ada peluang yang lain. Sarana apa? Itu kan? Di? Buatan apa? Sarana eksternal, sarana eksternal. Ada satu lagi peluang. Menurut kalian pasien membeli obat di apotek perkotaan itu dua masalah sama. Kalau jadi obat apotek perkotaan posisi kita ada di itu loh sama. Daripada itu, kalau makan sendiri terus kalau makan itu dan masih ada peluang di sini. Ini analisisnya terbaik. Nah, analisisnya berbeda. Dimana di situ adanya pada dasarnya yaitu berbeda pada sehingga nantinya memikirkan tidak tadi sebagainya. Tapi yang dimaksud kalau tadi bikin kota itu termasuk pada dulu itu termasuk di pada itu bilangan personal eksternal lalu dia pada dasarnya peluang atau eksternal oke Oke, kita cari di sini. Kita sudah tahu di sini bagaimana kekuatan kelemahan peluang dan ancaman. Kita harus membangun strategi.
Terakhirnya kemarin ada 4. Apa saja kemarin? S, O, terus S, C, terus P, O, ini O, S ya, ini P, nah, memanfaatkan kekuatan dengan peluang yang ada. Kita memiliki SDM, keuangan, obat-obatan yang lengkap. Peluangnya kita banyak dokter praktek, banyak pasien rawat jalan, tangan yang baik, yang pandai. Sebaiknya kita melakukan strategi apa? Untuk pada dasarnya kita menghindari kelemahan dan ancaman kita memiliki SDM. Oke, misalnya ini ya, saya kasih dulu. Kita memiliki obat-obatan lengkap dan pada dasarnya dokter prakteknya banyak di sini. Kita harus posisinya bekerja sama dengan kita udah apotek. Jadi kita harus bekerja sama dengan seperti kegiatannya ya, seperti kita menyarankan pada dasarnya dokter memberikan pada pasien untuk datang ke apotek. Selain daripada itu, adakah yang bisa kita masukkan dalam strategi? Kita memiliki keuangan yang sangat baik. Harus kita pada dasarnya banyak pasien tahu kita apotek baru, kita harus sampaikan promosi potongan betul sekali. Oke, kita ke strategi yang lain. Barangkali sudah ada yang menemukan strategi WO, kelemahan dengan peluang yang ada. Apa yang harus kita lakukan? Kita terletak di pinggir kota. Di sini saat ada pom sangat baik. Apa yang harus kita bisa ambil apa ya pakai jasa sama layanan dari layanan terus barangkali di ekstrim kekuatan dengan ancaman. Pasien membeli obat di perkotaan belum ada apa, tapi keuangan kita baik, SDM itu menggunakan apa yang harus kita agar pasien datang ke kita harus ngapain? Memberikan pelayanan yang seperti apa? Memberi pelayanan yang baik. Terus, selain daripada itu, kita harus mulai biar pasien bisa datang ke kita dengan kita keuangan yang sangat baik. Kita masuk apa itu dalam saya ingin apa itu? Ada kekurangan saja. Ini kekurangan yang baik dan sangat. Kalau memasang pamflet itu sangat masuk sangat masuk bisa kita masang promosi
informasi ini. Kalau mungkin sekarang media sosial banyak menggunakan jalur iklan, barangkali itu sangat bisa membantu. Biasanya di Instagram dan sebagainya itu kan sudah bisa. Nah itu yang bisa. Kita ke essay, kelemahan dan ancaman. Oh sorry, BT, betul. Jadi nggak ngatur posisinya. BT, kelemahan dan ancaman. Apa yang harus kita isi di sini? Kita terletak di pinggir kota, bagaimana apa dan sebagainya. Saya kasih dulu, kita terletak di pinggir kota, belum ada angkot. Bikin apa saya bikin trayek bersama dengan angkot. Nah, uang kita pun di sini. Misalkan di sini kan posisinya kepala santai. Jadi kita harus memanfaatkan itu. Kita bikin bekerjasama dengan jasa. Nah, sebenarnya untuk strategi SO, WO, ST, dan BT itu sebenarnya kita diberikan sebuah keleluasaan dalam hal ini, keleluasaan untuk bagaimana kita memposisikan ini. Karena setiap pola pikir manusia itu strateginya adalah masing-masing. Tapi kita harus realistis dan pada dasarnya berdasarkan logika yang ada. Nah, itulah teman-teman di mana pada dasarnya untuk strategi S, B, O, T dengan kriteria S, O, W, O, S, T, dan B, T. Apakah sudah dipahami? Sudah ya, jadi nantinya kita bisa mengidentifikasi bagaimana perusahaan yang baru kita bangun, bagaimana perusahaan yang pada dasarnya sudah berjalan, itu strateginya pasti banyak. Dan penerapan di setiap strateginya harus berdasarkan realistis, kenyataan, dan pada dasarnya secara logik. Bukan pada dasarnya tergantung pada perasaan. Oke, senang, lagi suka-sukanya. Akhirnya dia baru bisnis. Gak gitu caranya, kita harus identifikasi. Seperti halnya kemarin. Pada tadi sempat saya jelaskan mulai dari analisis, formulasi, implementasi, lalu ke evaluasi. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Sudah paham tentang SWOT? Sudah ya? Oke, untuk SWOT sekiranya seperti itu. Maksudnya memang untuk membangun sebuah kriteria SO, WO, ST, dan BT berdasarkan pola pikir yang lebih benar bisa juga. Oke, itu untuk pertemuan hari ini. Apakah ini pada dasarnya mau dibicarakan sebelumnya? Kalau tidak ada, cukup pada dasarnya nanti untuk minggu berikutnya kalian harus mencoba mengidentifikasi bagaimana sekitaran kalian untuk membangun kriteria dari SWOT ini. Entah itu usaha, entah itu perusahaan, entah itu masyarakat, mungkin kalian identifikasi, ya. Misalnya, maka dari itu untuk pertemuan hari ini saya akhiri juga ya pada dasarnya yang di sini nantinya untuk absensinya silakan nanti isi Google Form yang saya kirim nanti. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Satu.